Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai larutan penyangga atau larutan buffer. Adapun tujuan dilakukan praktikum ini ialah agar kita paham mengenai sifat larutan penyangga dan bukan larutan penyangga jika dilakukan penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun pengenceran. Untuk bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada larutan buffer asam. Nah, di sini dibuat dari 50 ml CH3COOH dan juga 50 ml CH3COONA, yang mana masing-masing dari larutan ini mempunyai konsentrasi 0,1 molar. Nah, yang kedua ada larutan buffer basa. Nah, di sini dibuat dari 50 ml NH3 dan juga 50 ml NH4Cl, yang mana masing-masing konsentrasinya itu sama 0,1 molar. Kemudian yang terakhir ada larutan bukan penyangga. Nah, di sini dibuat dari 50 ml HCl ditambahkan dengan 50 ml CH3CONA dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Nah, sebelum kita memulai praktikum ini, silakan buat tabel pengamatan terlebih dahulu seperti contoh berikut. Kemudian catatlah setiap perubahan pH yang terjadi sebagai hasil pengamatan. Oke, kita mulai praktikum ini dengan membagi larutan buffer asam ini menjadi 3 ya. Di sini dengan volume yang sama yaitu 25 ml. Nah, agar kita lebih mudah melakukan pengamatan, maka kita beri label pada masing-masing gelas beker. Oke, untuk yang pertama, yaitu kita beri nama larutan buffer asam, ditambah dengan HCl. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita beri nama larutan buffer asam yang ditambahkan dengan NaOH. Kemudian yang terakhir, kita beri nama larutan buffer asam ditambah dengan air. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya pH dari larutan buffer asam ini adalah 4,76. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan melihat larutan buffer asam ini jika kita tambahkan dengan sedikit asam. Oke, kita siapkan dulu pipet tetesnya. Lalu kita ambil 5 ml larutan HCl. Kemudian kita tambahkan larutan buffer ini dengan 1 ml HCl. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pH-nya berubah menjadi 4,69. Nah, kemudian kita tambahkan lagi sedikit HCl dalam buffer asam ini, sehingga sekarang total volumenya sudah 3 ml ya yang sudah kita tambahkan dalam larutan buffer. Nah, pH-nya berubah menjadi 4,54. Kemudian kita tambahkan lagi HCl dalam buffer asam ini, sehingga totalnya sekarang sudah menjadi 5 ml. Nah, pH-nya pun sudah berubah juga ya, menjadi 4,39. Kemudian, percobaan selanjutnya, kita tambahkan larutan buffer asam ini dengan sedikit basa kuat, yaitu di sini dengan NaOH. Kita ambil larutan NaOH sebanyak 5 ml. Oke, langsung kita tambahkan pada larutan buffer ya. Sama seperti sebelumnya, kita tambahkan dulu 1 ml. Nah, pH-nya berubah menjadi 4,83 ya. Kemudian kita tambahkan lagi sehingga totalnya menjadi 3 ml NaOH ya yang sudah kita tambahkan. pH-nya menjadi 4,97.
Nah, yang terakhir kita tambahkan menjadi totalnya sekarang sudah 5 ml ya yang sudah kita tambahkan, dan pH-nya berubah menjadi 5,13. Kemudian perlakuan terakhir yaitu kita tambahkan larutan buffer asam ini dengan H2O atau air. Di sini kita tambahkan sebanyak 25 ml. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwasanya pH-nya tidak mengalami perubahan ya. Nah, sama seperti prosedur sebelumnya, untuk larutan buffer basah ini sudah kita bagi menjadi 3, dan juga kita sudah beri label sesuai dengan perlakuannya. Nah, di sini pH awalnya yaitu sebesar 9,25. Baiklah, untuk yang pertama kita tambahkan dengan sedikit HCl. Kita ambil dulu 5 ml HCl pada pipet tetes. Kemudian kita tambahkan di sini sebanyak 1 ml ya HCl pada buffer basah. Nah, pH-nya menjadi 9,18 ya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan sedikit HCl, sehingga total HCl yang sudah kita tambahkan yaitu sekarang sebanyak 3 ml, dan pH-nya menjadi 9,04. Selanjutnya, kita tambahkan lagi sedikit HCl dalam buffer basah ini, sehingga totalnya sekarang sudah 5 ml ya. Nah, pH-nya berubah menjadi 8,88. Oke, selanjutnya kita akan menguji larutan penyangga ini, larutan penyangga basah ini jika kita tambahkan dengan sedikit basa. Nah, di sini kita ambil dulu 5 ml NaOH. Kemudian kita tambahkan sebanyak 1 ml terlebih dahulu. Nah, pH-nya berubah menjadi 9,32 ya. Kemudian kita tambahkan lagi, sekarang menjadi totalnya 3 ml, nah pH-nya menjadi 9,46. Kemudian kita lakukan penambahan lagi, sehingga volume total sekarang sudah 5 ml yang ditambahkan, nah pH-nya menjadi 9,62. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan dengan H2O ya. Nah, di sini kita tambahkan 25 ml. Nah, kemudian dapat kita lihat ya, pH-nya masih tetap, yaitu 9,25. Baiklah, yang selanjutnya yaitu dengan larutan bukan buffer. Di sini pH-nya 3,03. Sama ya seperti prosedur sebelumnya, kita bagi menjadi 3. Kemudian kita akan tambahkan dengan HCl terlebih dahulu untuk pelakuan pertama. Kita ambil dulu HCl-nya sebanyak 5 ml. Kemudian kita tambahkan pada larutan bukan buffer dengan volume 1 ml ya. Nah, di sini pH-nya berubah menjadi 2,39. Kemudian kita tambahkan lagi menjadi 3 ml. Dan pH-nya berubah menjadi 1,97. Kemudian yang terakhir kita tambahkan menjadi 5 ml ya, 5 ml HCl. Nah, di sini pH-nya menjadi 1,78.
Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penambahan sedikit basa. Nah, langsung saja kita tambahkan 1 mili terlebih dahulu. Nah, pH-nya berubah menjadi 3,72. Kemudian kita tambahkan lagi menjadi 3 ml. Nah, pH-nya berubah menjadi 4,26. Kemudian yang terakhir kita tambahkan lagi basa menjadi 5 ml ya. Dan pH-nya berubah menjadi 4,58. Kemudian untuk perlakuan terakhir kita tambahkan air sebanyak 25 ml. Nah, adapun perubahan pH yang terjadi yaitu menjadi 3,19. Demikian praktikum kita kali ini. Selanjutnya buatlah kesimpulan mengenai sifat larutan penyangga berdasarkan data yang sudah kalian buat sebelumnya. Terima kasih.